Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu. Menika badhe membahas tentang sejarahipun jembatan Ampera. Yes. Di tahun berapa yang membangun, siapa yang memperkirakan? Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada penonton YouTube dimanapun Anda berada. Saya ucapkan rahayu, rahayu, rahayu. Untuk pembangunan jembatan atau sejarahnya proyek pembangunan jembatan Ampera ini apa maksudnya, Mas? 3 tahun. Sampun. Dimulai 10 April. Dimulai dari 10 April tahun 1962. Nah, jadi setelah perebutan Irian Barat. Nah, gitu. Kemudian di tahun itu orang Palembang, masyarakat Palembang atau Kabupaten Palembang ini hanya mempunyai dana cuma Rp30.000. Rp30.000. Betul. Kemudian pemerintah setempat meminta bantuan kepada Presiden Soekarno. Presiden Soekarno ada dana, tapi dana rampasan perang. Rampasan perang dari Jepang. Nah, rampasan perang dari Jepang. Kemudian dibangunlah jembatan tersebut. Itu belum ada namanya. Nama jembatan Ampera kan setelahnya sudah selesai. Ya, sudah selesai berada namanya. Jembatan ini dibangun dan peletakan batu pertama adalah Presiden kita. Langsung Bung Karno. Nah, langsung Bung Karno. Dan dimulai dengan sangat meriah waktu itu di tahun 62. Dan juga arsiteknya pun yang sekarang jadi menteri, Mas. Jadi menteri yang sekarang namanya diambil dan disematkan di Bendungan di Karangates. Insinyur Sutami. Betul. Dan Insinyur Sutami ini juga yang bangun Monas juga. Nah, betul, insinyur. Tapi beliau juga menteri yang termiskin. Nah, menteri yang termiskin. Bahkan untuk membayar listrik pun sangat nunggak. Menteri. Karena sangat jujurnya. Nah, malah miskin, Mas, sampai mau membayar listrik aja nunggak. Gitu. Menteri. Kemudian dibangunlah dengan konstruksi baja jembatan tersebut. Nah, akhirnya dibangun dengan biaya atau dana dari rampasan perang Jepang tadi. Nah, dan kita banyak punya rampasan waktu itu. Punya rampasan perang ini yang dari Jepang banyak. Ya. Berupa harta dan benda. Dan kemudian dibangun jembatan untuk penghubung antara hulu dan hilir untuk melintasi di atas Sungai Musi. Kalau di zaman itu jembatan yang terpanjang di Asia. Waktu itu. Betul, waktu itu. Jembatan ini, panjangnya jembatan ini adalah 1.117 meter. 1 kilo lebih. Nah, 1 kilo lebih. Dengan kelebaran badan jalan atau jembatan tersebut 22 meter. Dengan ketinggian 60 meter dari atas tanah. Nah, jembatan ini dibangun selama 3 tahun. Dan selesai pada tahun 65. Nah, tahun 65 selesainya dibangun. Nah,
Dan yang meresmikan waktu itu adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani. Nah, 30 September. 30 September peresmiannya. 30 September tahun 1965. Dan malamnya 1 Oktober, Letnan Jenderal Ahmad Yani baru diculik dan dibunuh oleh gerombolan PKI tersebut. Kan kalau dulu kan gerombolan. G30S itu kan setelahnya. Nah, setelahnya baru namanya itu. Batas meresmikan tanggal 30 September. meresmikan lalu diculik. Betul, hari Kamis itu Mas, hari Kamis. Kemudian kan tanggal 1 Oktober kan hari Jumat. Nah, hari Jumat. Nah, kalau saya Jumat lagi. Nah, hari Jumat pagi jam 4:30. Nah, beliau mungkin punya firasat atau enggak, ya enggak tahu ya. Dan ini seharusnya yang meresmikan Presiden Soekarno. Seharusnya. Ini karena kesibukannya Presiden Soekarno di istana, sehingga diwakilkan kepada Letnan Jenderal Ahmad Yani untuk meresmikan jembatan di Palembang tersebut. Jembatan ini jembatan yang terpanjang Mas waktu itu. Di tempatnya di kota Palembang. Nah, rencana dinamakan jembatan Soekarno. Betul. Tapi dibatalkan karena Bung Karno memikirkan nanti ada kecemburuan politik, begitu. Akhirnya mencari atau yang diambil nama dari slogan rakyat Indonesia pada tahun 60, yaitu ada yang namanya amanat penderitaan rakyat. Nah, itu aja, jadi namanya Ampera. Sampai sekarang disematkan nama tersebut di jembatan, namanya Jembatan Ampera. Dan Jembatan Ampera ini dulunya warnanya abu-abu. Nah, kemudian setelah di zaman Orde Baru, zaman Pak Harto, catnya diganti menjadi kuning. Nah, ya, menjadi kuning. Sampai tahun 2022 diganti warna merah. Ganti merah lagi. Sampai sekarang merah. Sekarang merah. Jadi di zaman Pak Harto warnanya kuning. Nah, 32 tahun warnanya kuning. Ini merah. Tuh. Dan ini unik Mas. Jembatan Ampera ini dulu sebelum tahun 90 bisa bergerak. Nah, bisa naik turun. Karena untuk melintas kapal-kapal besar. Nah, itu kapal-kapal besar tersebut. Dan ada bandulnya. Bandulnya ini seberat 500 ton. Tapi sekarang udah nggak ada, nggak fungsi. Karena udah nggak ada kapal-kapal yang besar yang lewat. Jadi udah nggak difungsikan lagi. Nggak turun lagi, nggak turun naik turun. Nah, udah tidak difungsikan lagi. Betul Mas, betul. Se-Asia Tenggara paling bagus dan paling megah waktu itu. Kalau sekarang terpanjang kan ada Suramadu. Nah, ini. Kalau dulu jembatannya cuma di jembatan Ampera yang melintasi di atas Sungai Musi tersebut. Memang jangan tak menikmati. Nah, betul Mas. Saya juga kasihan juga dengan Letnan Jenderal Ahmad Yani ini adalah kedatangan dan meresmikan di Palembang adalah untuk meresmikan, tetapi justru kunjungan kerja yang terakhir. Nah, jadi kunjungan kerja atau kunjungan kenegaraan yang terakhir di Palembang. Walaupun sepulangnya dari sana, malamnya atau paginya ada tragedi tersebut. Tragedi yang penculikan itu. Nah, itu. Ini sebenarnya sangat panjang Mas. Ini kalau ini sedikit aja Mas ya, sedikit aja mengulas kejadian itu. Ini dikatakan kalau sekarang banyak mengatakan bahwa kalau Pak Harto melakukan kudeta merangkak. Siapa yang bilang kan begitu? Sebenarnya tidak. Kalau untuk mengatakan kudeta adalah jam 1.30 yang disiarkan Untung
mengajarkan untung. Itulah kudeta. Ya, Dewan Revolusi itu yang sudah negara diambil alih oleh Dewan Revolusi. Itu pun masuk kudeta. Sudah kudeta. Karena dari pangkat jenderal harus turun menjadi letnan kolonel. Sama pangkatnya dengan untung. Nah ini. Semua pangkat yang jenderal atau kolonel turun. Nah di situ yang namanya kudeta justru siaran di RRI pada jam 1.30. Nah, secara umum kan di situ. Yang memerintahkan Pak Untung. Betul, Mas. Nah, dan anehnya begini. Padahal ini rancangan serangan G13 ini lama, Mas. Dirancang lama, tapi hancur cuma 1 hari. Nah, kocar kacir udah semua. Dan yang bergerak cuma digerakkan oleh 3 orang. 1 Jenderal Nasution, 2 Jenderal Soeharto, dan Kolonel Sarawo Edi. Sarawo Edi Wibowo atau mertuanya Pak SBY. Nah ini hanyalah mungkin di kemudian hari jangan sampai ada lagi gitu. Yang seperti tragedi yang seperti macam ini. Salah satu dunia ini pun syaratnya kali Pak Untung. Betul, udah sebetulnya Bung Karno ini hanya menjadi simbol, Mas. Bukan presiden lagi, tapi simbol. Hanya simbol negara saja. Tapi kekuasaan sudah diambil alih oleh Dewan Revolusi. Nah, ini kesaksiannya semuanya ada di putra putri Pak Ahmad Yani. Karena beliau punya catatan yang lengkap. Dan mungkin rencana beliau mau di videokan atau dibikin film. Bukan, Mas. Cerita-cerita ini mau divideokan lah. Beliau di video cerita dan mungkin juga buku. Ini kepada Ibu Amelia, mungkin agak salah. Putri dari Letnan Jenderal Ahmad Yani. Nah, mungkin beliau juga sebagai saksi hidup putra putri beliau, putra putri pahlawan revolusi ini masih ada sebagai saksi hidup. Mungkin begini, Mas, kalau ada yang membenci Pak Harto, mungkin ada yang tidak senang. Siapa sih musuhnya Pak Harto? Begitu. Kan mudah aja kita menerka. Siapa yang membubarkan PKI? Pak Harto juga kan. Nah itu. Nah, jadi Pak Ahmad Yani setelah meresmikan jembatan tersebut, kemudian beliau mengalami hal yang tidak diinginkan itu. Betul. Dan sampai sekarang jembatan tersebut menjadi jembatan atau ikon sebagai kebanggaan masyarakat Palembang atau masyarakat Wong Kito, kan gitu. Nah sampai sekarang mudah-mudahan jembatan itu masih kokoh. Nah, masih kokoh. Walaupun 50 tahun lebih. 60 tahun. Walaupun banyak alat-alat onderdilnya banyak yang dicuri orang. Nah, ini ada kabarnya begitu, Mas. Kabarnya begitu. Dan mungkin entah itu besi-besinya atau baja-bajanya ada yang dicuri orang. Tapi masih kokoh jembatan tersebut. Cuma berganti warna. Kalau berganti warna 3 kali ya. Pertama abu-abu, kuning, terus merah. Nah, ini kalau merah, warna merah ini seperti sekarang ini kebanyakan sekolah-sekolah kita pun semuanya catnya diganti merah. Mas dikasih ke Kabupaten Blitar. Sekolahan, kantor-kantor semuanya merah. Nah, semuanya merah. Dan mungkin semuanya, mungkin seperti Malang, kota Malang ini mungkin juga merah juga. Nah, gitu. Mengenai secara pembangunan jembatan Insya Allah. Peminat YouTube. Betul.
Dan jembatan ini sekali lagi, Jembatan Ampera dibangun pada tanggal 10 April tahun 1962 dan selesai dibangun dan diresmikan pada tanggal 30 September tahun 1965 dan yang meresmikan adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani atau Menpangat atau Kasat seperti itu. Oke, kalau ada kesalahan dan kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.